Ini merupakan gambar dari Kerajaan Demak. Ini adalah salah satu gambar Raden Patah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kamila Kanhaya. Saya dari 10 MIPA 2. Saya ingin menjelaskan dengan apa sih kehidupan politik di Kerajaan Demak. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang Kerajaan Demak terlebih dahulu. Kerajaan Demak atau Kesultanan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa. Kerajaan yang berdiri pada awal abad ke-16 ini didirikan oleh Raden Patah dan mencapai masa kejayaan di bawah kepemimpinan Sultan Trenggono. Kerajaan Demak terletak di daerah Demak, Jawa Tengah. Pada awalnya, Demak merupakan wilayah kadipaten atau kabupaten yang tunduk pada kekuasaan Majapahit. Kerajaan Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam di bawah kepemimpinan Raden Patah dengan adanya peran sentral Wali Songo. Periode kepemimpinan Raden Patah adalah fase awal semakin berkembangnya ajaran Islam di Jawa. Secara politik, baru masuk kita ke kehidupan politik. Secara politik, Kerajaan Demak merupakan kekuasaan terbesar di Pulau Jawa, mengakhiri dominasi panjang Majapahit dan eksistensi penguasa Sunda yang secara konsisten berdiri sejak abad ke-6 Masehi. Kerajaan Demak menempatkan adipati-adipati sebagai perpanjangan tangan sultan. Wilayah seperti Surabaya, Tuban, dan Madiun memiliki adipati-adipati yang cukup berpengaruh. Lalu, kehidupan di politik di Kerajaan Demak berdiri kira-kira tahun 1478. Hal itu didasarkan pada saat jatuhnya Majapahit yang diperintah oleh Prabu Kertabumi Brawijaya V dengan ditandai Candra Sengkala Sirna Ilang Kertaning Bumi. Artinya tahun 1400 Saka atau tahun 1478 Masehi. Lalu para wali bersepakat untuk menobatkan Raden Patah menjadi raja di Kerajaan Demak dengan gelar Senapati Jimbung Ngabdurrahman, Panembahan Palembang Saidin Panatagama. Untuk jabatan pati diangkat Ki Wanapala dengan gelar Mangkurat. Kerajaan Demak berkembang menjadi kerajaan besar di bawah kepemimpinan Raden Patah 1481 sampai dengan 1518. Negeri-negeri di pantai utara Jawa yang sudah menganut Islam mengakui kedaulatan di Kerajaan Demak. Lalu bahkan kekuasaan Demak meluas ke Sukadana, Kalimantan Selatan, Palembang, dan Jambi pada tahun 1512 dan 1513 di bawah pimpinan putranya yang bernama Adipati Unus. Demak dengan kekuatan 90 buah jung dan 12.000 tentara berusaha membebaskan Malaka dari kekuasaan Portugis dan menguasai perdagangan di Selat Malaka. Karena pernah menyerang ke Malaka, Adipati Unus diberi gelar Pangeran Seberanglor, pangeran yang pernah menyeberang ke utara. Setelah Raden Patah wafat pada tahun 1518 Masehi, Kerajaan Demak dipimpin oleh Adipati Unus pada tahun 1518 sampai dengan 1521. Dia menjadi Sultan Demak selama 3 tahun. Kemudian dia digantikan oleh adiknya yang bernama Sultan Trenggana tahun 1521 sampai dengan 1546. Melalui perebutan tahta dengan Pangeran Sekar Sedo Lepen untuk memperluas daerah kekuasaannya, Sultan Trenggana menikahkan putra-putrinya antara lain dinikahkan dengan Pangeran Hadiri dari Kalinyamat, Jepara, dan Pangeran Adiwijaya dari Pajang. Lalu Sultan Trenggana berhasil meluaskan kekuasaannya ke daerah pedalaman. Dia berhasil menaklukkan Dahab, Kediri, Madiun, dan Pasuruan.
Pada saat melancarkan ekspedisi melawan Panarukan, Sultan Trenggana terbunuh. Pada masa Sultan Trenggana, wilayah kekuasaan Kerajaan Demak sangat luas, meliputi Banten, Jayakarta, Cirebon Jawa Barat, Jawa Tengah, dan sebagian Jawa Timur. Wafatnya Sultan Trenggana pada tahun 1546 menyebabkan kemunduran Kerajaan Demak. Terjadi perebutan kekuasaan antara Pangeran Prawoto, putra Sultan Trenggana, dengan Arya Panangsang, keturunan Sekar Sedolepet, adik Sultan Trenggana. Dalam perebutan kekuasaan itu, Arya Panangsang membunuh Pangeran Prawoto dan putranya Pangeran Hadiri, Sultan Trenggana. Dalam perebutan kekuasaan itu, Arya Panangsang membunuh Pangeran Prawoto dan putranya Pangeran Hadiri, Ratu Kalinyamat, dan Arya Pangiri memohon pertolongan kepada Adiwijaya di daerah Pajang. Dalam pertempuran itu, Adiwijaya berhasil membunuh Arya Panangsang. Setelah itu, Adiwijaya memindahkan ibu kota Kerajaan Demak ke Pajang pada tahun 1568. Peristiwa ini menjadi akhir dari Kerajaan Demak. Di sini saya akan menunjukkan foto-foto di kehidupan politik pada zaman itu. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.